Yesus muncul di tengah masyarakat yang hidup dari Taurat dan ibadah. Hukum bukan sekadar aturan, tetapi bagian dari kehidupan sehari-hari. Sejak kecil orang belajar mendengar dan mengingat firman. Dalam dunia, seperti itulah Yesus mulai mengajar. Ia dikenal sebagai rabi yang berbicara di sinagoge dan tempat terbuka. Orang datang untuk mendengar, bertanya, dan berdiskusi. Seorang pengajar dinilai dari kesetiaannya pada Taurat. Namun banyak orang merasakan bahwa cara Yesus memiliki wibawa yang berbeda. Tradisi saat itu terbiasa dengan diskusi tentang hukum. Guru mengutip ayat dan menghubungkannya dengan bagian lain. Yesus juga mengajar dengan cara yang dapat dipahami pendengarnya. Ia tidak berbicara di luar warisan Israel. Ia sering mengutip Taurat dan para nabi. Bahasa yang ia pakai dikenal oleh semua orang. Namun ketika ia menjelaskan, maknanya terasa lebih dalam. Pendengar mulai melihat sesuatu yang baru dalam teks yang lama. Dalam beberapa kesempatan, ia menekankan kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Kedua perintah itu memang sudah ada dalam Taurat. Dengan menyatukannya, ia menunjukkan inti kehidupan yang dikehendaki Allah. Banyak orang tersentuh karena ajaran itu berbicara langsung pada hati mereka. Pertanyaan tentang Sabat dan hukum sering diajukan kepadanya. Ia tidak menolak hukum tersebut. Sebaliknya, ia menolong orang melihat tujuan Allah di balik setiap perintah. Hukum diberikan untuk menjaga kehidupan, bukan membebani manusia. Saat membahas Sabat, ia mengingatkan pentingnya belas kasihan. Ia menyebut kisah Daud ketika kebutuhan mendesak muncul. Melalui contoh itu, orang memahami bahwa hati Allah mengarah pada pemulihan. Penjelasannya membuat Taurat terasa lebih hidup. Pengajarannya juga menyentuh bagian terdalam manusia. Ia mengaitkan kemarahan dengan akar pembunuhan. Ia menghubungkan keinginan tersembunyi dengan perzinahan. Dengan cara itu, ia menunjukkan bahwa perubahan sejati dimulai dari hati. Banyak orang merasa bahwa ia mengajar dengan kuasa. Kuasa itu bukan sekadar keberanian berbicara. Ia berbicara dengan keyakinan yang lahir dari relasinya dengan Allah. Disinilah wibawanya terasa berbeda. Ia juga menggunakan perumpamaan yang sederhana. Cerita tentang benih, ladang, dan keluarga membuka makna rohani. Pendengar tidak hanya memahami, tetapi juga merenung. Melalui kisah itu, hati mereka digerakkan untuk berubah. Yesus tidak hanya menjelaskan hukum, ia mengundang orang untuk mengikutinya. Relasi dengan dirinya menjadi bagian penting dari panggilannya. Di titik ini banyak orang mengalami pembaruan hidup. Dengan demikian, Yesus berdiri di dalam tradisi Israel. Namun ia juga menghadirkan otoritas yang unik. Ia menyingkapkan kasih dan kehendak Allah dengan jelas. Melalui dirinya, banyak orang melihat karya Allah dinyatakan secara nyata.